Selamat malam, Medwin. Sebentar, coba TWS ya. Bentar. Oke, baik, siap, siap. Oke, sedikit buffering. Dari Pak Alfred, selamat malam Pak. Malam-malam juga. Dari Vindi Mimin, selamat malam juga. Selamat enjoy acara pada malam hari ini. Oke, malam. Oke, malam Medwin. Bisa Malam-malam. kedengaran suaranya? Dengar-dengar. Suara saya dengar? Dengar ya, jelas ya. Oke, gimana kabarnya Baik. pada hari ini? Baik. Baik ya. Oke, nah ngomong-ngomong tentang topik pada hari ini, kita kan membahas tentang topik mengenai trading di sideways zone ya. Nah, sebenarnya kenapa sih kita mau bicarain ini? Apakah karena market ini sedang dalam kondisi sideways gitu? Eh, Sideways, ya sebenarnya dibilangin sideways juga kalau dari apa namanya kompositnya ya. Kalau dari komposit dalam jangka pendek iya sideways ya. Tapi kalau dalam jangka menengah masih uptrend. Nah, mungkin ada beberapa saham yang mungkin masih masuk dalam sideways ya. Apalagi tadi saya ngecek-ngecek Mm-mm. Big Bang, BRI, Mandiri, BNI itu kemarin kan sempat turun ya, Betul. sempat turun. Sekarang lagi sideways nih, lagi Oke. sideways. Nah, sebelum kita masuk ke contoh emiten yang akan kita bahas, kita mau tanya terlebih dahulu nih, Medwin, gimana sih caranya sebenarnya kita itu supaya bisa mengenali eh, apa market itu apakah sedang sideways atau enggak? Apakah ada kriteria technical tertentu yang Medwin gunakan? Eh, kalau sideways sih sebenarnya yang dilihat gampang ya. Hmm. Eh, Suatu saham itu harganya tidak membentuk eh, higher low, higher high, atau lower low, lower Hmm. high. Jadi dia flat ya dalam range harga tertentu. Kayak gitu itu udah Hmm. udah dikatakan sideways. Misalnya udah dalam seminggu, 2 minggu, udah harganya bolak-balik situ aja. Nah itu udah masuk ke sideways. Oke. Nah, kalau tadi Medwin mention soal 1 minggu, 2 minggu, apakah itu memang ada sebuah waktu yang baku yang harus kita ikutin gitu, atau memang bisa lebih cepat kita identifikasikan market itu atau emiten itu sedang dalam kondisi sideways? Mungkin gini, biasanya sideways itu artinya satu saham itu dia setelah trending ya, trending Hmm. itu mau naik naik maupun turun. Nah Oke. setelah itu dia pasti istilahnya dia istirahat. Nah sideways itu dia Ya. istirahat gitu. Jadi 1 minggu 2 minggu itu nggak ada waktu yang baku ya, nggak ada waktu yang Oke. baku. Hmm. Oke. Nah, kadang-kadang kan kita kalau ngelihat pergerakan harga itu sendiri, kadang kita bisa ngelihat dari sisi yang berbeda ya. Kalau misalnya di satu time frame, misalnya di apakah itu time frame yang lebih tinggi, apakah itu di daily atau weekly, seakan-akan itu membentuk sebuah trending, apakah itu naik atau turun, tapi time frame yang lebih rendah itu membentuk sideways. Jadi sebenarnya time frame yang tepat yang kita gunakan itu apakah harus multiple time frame atau cuma cukup satu time frame aja ya? Gini, kalau dibilang multiple time frame ya, mungkin kalau time frame kecil misalnya 1 jam, setengah Hmm. jam gitu, atau mungkin yang mau lebih apa ya, lebih kecil lagi mungkin 10 menit, Hmm. 15 menit itu kalau di daily itu sideways. Nah, Hmm. di time frame yang kecil kita istilahnya lebih ke scalping kali ya. Jadi Hmm. lebih main cepat, lebih Oke, main cepat. Ya gitu. oke, oke. Nah, kalau gitu, apakah cukup kita menentukan sebuah emiten itu atau pergerakan harga itu sideways hanya dengan menggunakan support dan resistance juga untuk mengidentifikasikan market itu sedang sideways atau enggak? Atau apakah ada indikator tambahan seperti Bollinger Band ataupun moving average yang bisa dipakai juga untuk memperkuat validasi kalau market itu sedang dalam kondisi sideways gitu? Kalau dari harga kan pasti dia agak di range tertentu ya. Ya. Jadi dia nah kalau dari indikator mungkin Bollinger Band ya. Jadi Bollinger Band kalau semakin sempit, nah itu berarti marketnya sideways kayak gitu. Hmm. Terus kalau dari moving average itu dia misalnya menggunakan moving average misalnya 5, 20 gitu, Hmm. dia akan semakin apa namanya menyempit.
menyempit. Nah dia menyempit, nah itu udah masuk ke sideways tuh. Oke. Nah, kalau dari Medwin sendiri lebih senangnya bagaimana? Apakah tetap hanya dengan support resistance aja atau dibantu juga dengan indikator? Kalau dari Medwin sendiri? Kalau main di market sideways ya, kalau main di market sideways itu indikator nggak terlalu penting sih. Nggak Karena terlalu penting, oke. ya karena indikator nggak mungkin gerak gitu loh. Jadi kita hanya main di range tertentu. Nanti mungkin kita kasih contoh lihat apa grafiknya ya supaya Iya, mungkin teman-teman bisa mengerti maksudnya. Maksudnya gimana sih gitu. oke. Boleh. Nah, terus kalau dalam kondisi seperti ini, strategi mana yang sebenarnya yang lebih efektif ya kalau menurut Melvin ya? Apakah kalau dibilang tadi range berarti ada batasan bawah atas sama batasan bawah. Nah, apakah strategi yang lebih tepat itu untuk kita buy on support dan sell on resistance atau kita nunggu breakout baru kita entry? Nah, tergantung nih kalau mau main di market sideways ya. Misalnya gini, kita harus milih saham yang sideways nih. Kan ada saham yang uptrend, downtrend. Kita Ya. anggapannya milih saham yang sideways. Ya kita ini aja buy on support, sell on resistance. Begitu aja mainnya. Jadi bolak-balik main di situ-situ aja. Selama dia masih Oke. sideways ya. Nah, kalau breakout itu udah bukan namanya sideways lagi. Udah mulai rally lagi. Oke. Udah trending istilahnya. Oke. Itu berarti dua strategi yang berbeda ya sebenarnya. Kalau Benar. masing-masing itu, jadi masing-masing kan pasti ada plus minus ya. Kira-kira apa yang menjadi plus minusnya itu? Gini, kalau saya biasanya ya, kalau sideways, market sideways misalnya, saya ingin saham ini nih, wah ini bagus nih, sideways, volumenya ada, nah biasanya saya buy on support. Nah, buy on support, kalau dia breakout, saya tambah lagi, gitu. Saya tambah lagi, kayak gitu. Oke. Karena Ya. dengan logika begitu dia breakout dia akan rally lagi, dia akan Beli naik lagi. lagi. Ya. Oke. Kalau gitu, saya mau tanya juga kalau dari teman-teman sendiri misalnya ada pertanyaan yang sesuai dengan tema pada hari ini ya, trading di dalam sideways, bisa langsung dituliskan di kolom komentar di bawah ini. Nah, kalau teman-teman sendiri juga apakah suka juga untuk trading di sideways, apakah suka buy on support atau lebih suka buy on breakout? Boleh tulis di komentar juga ya. Kita saling sharing juga. Nah, terus kalau misalnya kita beli buy on support itu, apakah sebaiknya kita tuh nunggu sebuah konfirmasi, sebuah sinyal reversal di support sebelum kita melakukan entry kita, atau kita bisa aja langsung kita entry selama entry position kita itu dekat dengan support kita? Yang mana lebih baik? Gini, itu kan tergantung strategi masing-masingnya. Ada plus minus. Kalau kita buy on support, berarti resikonya kalau break support, kita siap untuk cut loss. Dengan anggapan istilahnya gini, kalau sideways kan dia pasti gini ya, gini kan. Nah kita beli di sini. Nah kalau break out, break low, kita berarti break down, berarti kita cut loss. Ada juga strategi gini, dia kena support. Nah kita lihat besoknya baru kita beli dengan support ini sebagai titik cut loss-nya. Jadi ada dua strategi gitu loh. Kalau saya biasanya saya masih melihat ke waktu dia nggak nge-break, besoknya baru saya beli karena dengan anggapan ini supportnya kuat gitu loh. Jadi tunggu dia ada reboundnya gitu. Oke, jadi apakah harus tunggu sampai ada candle reversal seperti ada hammer atau ada ekor-ekor rejection itu baru masuk? Itu nggak mesti juga berarti? Itu apa istilahnya? Maksudnya strateginya banyak ya, banyak. Jadi istilahnya nggak bisa jadi satu patokan. Kita harus buy on support atau buy support ketika dia udah mulai rebound gitu. Masing-masing ada kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu. Kalau kita beli pasti support, ya mungkin bisa dapat lebih murah ya kayak gitu.
Oke, oke. Nah, kalau dari Mervin sendiri biasanya kalau menentukan titik support itu dari titik low sama high-nya itu lebih suka pakai yang time frame yang apa? Time frame kan biasanya lebih kalau time frame lebih tinggi biasanya lebih kuat ya support dan resistance-nya. Kalau dari Mervin sendiri Benar-benar. biasanya lebih prefer yang mana? Gini, kalau saya lebih ngeliat di daily. Daily. Saya jarang pakai weekly, mau juga saya jarang saya daily. Paling paling besar daily. Oke. Biasanya saya daily, ya Pak, ini supportnya nggak tembus ini. Nah, Hmm. eh, baru saya kecilkan ke menit gitu. Baru saya kecilkan ke menit. Oke, oke. Baik, baik. Biasanya berapa menit itu? Kalau saya pakai kalau nggak 3 menit, 5 menit. Oh, 3 menit sama 5 menit Ya, ya. Berarti benar-benar oke, oke. kecil. Kecil Kecil trading frame-nya. ya berarti ya. Iya, betul. Oke, oke. Hmm. Nah, terus kalau misalnya sebuah harga itu sempat dia breakout dari range sideways-nya itu, Ya. kira-kira kriteria apa yang digunakan oleh Medvin itu untuk menentukan kalau breakout itu valid atau apakah breakout itu hanya sekedar false break aja gitu? Apakah gimana cara menentuinya itu? Apakah Medvin sendiri ada checklist untuk menentukan itu? Oke. Saya biasanya sih ngelihat di volumenya. Kalau Hmm. breakout dengan volume Mhm. eh, lebih valid gitu. Memang bukan valid 100% ya, tapi setidaknya persentase breakout-nya lebih tinggi karena ada volume gitu. Kalau breakout-nya volumenya kecil, itu biasanya kurang valid. Oke. Jadi kalau ketika breakout itu langsung dibeli atau tunggu lagi besok baru beli, Pak? Biasanya gini, kalau dia udah Mhm. sideways, begitu breakout langsung beli karena udah Langsung beli. sideways ya, Ah, langsung beli. jadi nggak perlu sampai nunggu hari berikutnya gitu ya. Kalau Enggak, enggak, bagaimana enggak, bagaimana enggak. kalau pas dia breakout terus tiba-tiba dia turun lagi seperti itu ada resikonya seperti itu, Pak? Ada. Ya, jadi misalnya gini, semua semua strategi kan pasti ada resikonya, Hmm. tergantung nanti kita manage resikonya Iya, bagaimana. Nah, betul. oke, kita anggapannya gini, kita breakout, terus kita beli. Kan ada juga beberapa yang setelah breakout malah turun ya, Hmm, ya, benar kan? Nah, ya. malah turun. Nah, makanya biasanya itu saya ngelihat volumenya. Volumenya kalau kalau apa istilahnya volumenya gede, volumenya banyak, nah itu lebih valid, lebih valid. Oke, oke. Kecuali mungkin gini ya, kecuali dia punya kasus kayak gini, breakout, terus habis itu closingnya di bawah. Jadi dia bentuk apa pedang-pedang Hmm, atau oke. doji di atas. Nah, Doji, ya, ya. bukan doji juga Gravestone ya sih kalau kalau salah. bentuknya, Ya. ya boleh. Oke, doji di atas. Nah itu eh, istilahnya gini. Jadi logikanya gini. eh, Banyak yang beli nih naik, banyak yang beli naik, tapi di suatu titik mereka merasa ini udah istilahnya take profit atau mahal, jadinya Hmm, closingnya di bawah lagi. Nah itu jelek sih, itu jelek, itu oke. hati-hati, itu mungkin besok atau 2 hari kemudian bisa ada koreksinya. Hmm, oke, oke, baik. Ini ada yang bertanya nih dari Vanes. Kalau di market sideways biasanya lebih baik wait and see atau apa strategi yang terbaik ya, Pak? Wait and see atau apa strategi terbaik? Gini Pak, kalau ini ya Pak, sorry ini Bapak apa Ibu ya, nggak tahu ya? Ibu harusnya ya, Vanes. Ibu ya? Oh ya, ya. Gini Bu, gini, kalau sideways, strateginya gini, Ibu buy on support, ya, atau Ibu cari saham lain. Kan saham banyak tuh. Hmm, Nah gitu, tergantung. Tapi kalau, ini saya cinta mati nih sama saham ini nih. Saya pernah untung ratusan nah, persen, beggar gitu. oke. Saya mau saham ini aja. Ya udah, strateginya buy on support. Kayak gitu aja. Hmm, Tapi kalau oke. break support, hati-hati. Jadi dihitung, jadi sebelum dibeli dihitung apa istilahnya resikonya berapa. Itu resikonya berapa, rewardnya berapa, Hmm, risk and rewardnya minimal kan 1:2 gitu loh minimal. hmm, oke, oke. Betul, betul, betul. Jadi memang ada tipe orang-orang yang memang suka mainnya di range harga itu, tapi ada juga orang yang
nggak suka main, mereka suka trending, jadi nunggu sampai mereka breakout baru beli saham itu ya. Benar, Karena kalau mereka beli di bawah sideways tuh nunggunya bisa benar. bisa lama gitu ya. Ya, ya benar, benar. Jadi ya apa kembali lagi ya Gantung. ke masing-masingnya. Hmm, Mau hmm, mainnya bagaimana? Oh kalau saya tuh ya sudah deh saya tinggalin. Nanti dulu aja. Nanti kalau udah trending baru saya ikut lagi ya kan bisa juga hmm, gitu loh. hmm. Kan saham Ya, ya. banyak banyak banget kan sahamnya. Betul, betul, betul. Oke, ini dari Arim juga katanya nih, contohnya IOTF hari ini, Pak. Oh coba kita lihat IOTF IOTF. IOTF ini open bawah ya? Open bawah dia, Pak. Oh iya open bawah. Kalau IOTF ini maksudnya contoh hari ini contoh apa ya Pak ya? Sorry. Soalnya kalau contoh sideways ini bukan sideways. Ini downtrend. Bukan sideways Oke, soalnya. oke. Tapi kalau misalnya dia ditarik Pak dari Juni 2024 itu kan pas di titik supportnya, apakah itu termasuk dalam range sideways besar nih Pak? Kalau dilihat dari besar kan memang titik bawahnya itu di 56, di titik atasnya itu mungkin sekitar berapa ini? 200-an 300 ya paling tingginya. Sorry dari tadi bulan apa? Bulan Juni 2004. Juni 2024. Iya, Nah, saya lihat dulu ya. Juni 2024. Eh, mana ya Juni? coba saya bisa nggak ini? Oke, oke. Bentar. Eh, sebenarnya sideways bukan gitu lihatnya sih. Oh, jadi bukan Sideways karena dari itu sini Pak ya? bukan. Gini, kalau sideways Juni, Juli itu Hmm? dilihat waktu Juni sama Juli 2024. Nah, itu kan setelah itu dia break. Ya. Nah, itu udah istilahnya udah nggak kehitung sideways itu dilihat ke masa sekarang, nggak bisa. Oh, oke, I see. Jadi itu akan dilihat di support. Misalnya gini, nah support resisten apa istilahnya resisten Juni Juli 2024 itu kan sekitar 70-72. Dia main kan sekitar 70-72 55 sampai 70-an. Nah, itu range sideways-nya. Nah, setelah dia ngebreak pas Juli tanggal 10 itu jadi sideways-nya sudah istilahnya udah break. Jadi dia udah trending. Hmm, Dia udah oke, trending. oke. Nah, terus dia naik kan, dia naik terus nanti dia koreksi di Agustus, awal Agustus, 8 Agustus. Nah, itu kan low-nya 70. Nah, yang tadi resisten oh sebentar, coba ya. Saya balik dulu ya. Nah gini. Ini yang saya tunjukin. Hmm, Ini kan tadi ini. Ini kan Juni Juli 2024. ya. Juni Juli 2024. Nah, setelah ngebreak ini di sini, nah ini sideways ini sudah istilahnya sudah nggak berlaku. Nggak berlaku Jadi ya. dia Ah, sideways di sini oke, udah oke. selesai. Nah, Oke. resisten di resisten sideways ini akan berubah menjadi support. Jadi Hmm, makanya waktu itu hmm, dia naik, ya ini dia landing ya. turun, Muji ini naik lagi. Hmm, Jadi berarti resisten ini berubah menjadi support oke. kayak gitu. Berarti sekarang udah dari sideways jadi berubah jadi trending uptrend ya Ya berarti itu ya. ini trending yang ini loh, yang ini. Kalau Hmm, yang ya. kalau yang sekarang ini kan jadi downtrend nih. Ini bukan sideways Hmm, lagi, downtrend nih. downtrend ya. Oke, jadi kita nggak bisa tarik terlalu panjang ya Pak ya untuk menentukan Nggak kalau bisa, nggak bisa. Nggak bisa. hmm, Kalau yang bisa panjang itu support resisten. Kalau sideways hmm, enggak, bukan gitu. hmm. I see, I see. Oke, oke. Terima kasih. Rim, nih dari Vindi bertanya ini Pak, kalau misalnya kita mau cari emiten yang sideways, apakah ada rumus filternya Pak? Tujuannya ikut saat emiten tersebut lagi akumulasi. Filter ya. Biasanya yang filter ini kalau filter itu filter uptrend Pak, bukan filter sideways. Kayaknya Oke, sideways nggak mesti ada nyari deh. satu-satu ya. Iya, benar. Oke, oke.
Ya, tujuannya ikut saat emiten tersebut akumulasi. Ya tujuannya sih memang seperti itu. Tapi memang belum ada rumus buat mencari itu ya lagi akumulasi. Kalau lihat dari frekuensi-frekuensi seperti itu, bisa nggak Pak? Frekuensi, frekuensi trading maksudnya, Iya, frekuensi frekuensi transaksi. trading. Hmm, Eh, enggak sih, kalau sideways sih lebih ngelihat ke harga sih, range harga. Kalau sideways oke. ya, bukan bukan frekuensi. Oke, oke, baik, baik. Nah, oke, kita balik ke pertanyaan sebentar ya. Nah, ini kalau teman-teman ada bertanya yang sesuai dengan tema, kita akan diskusi bersama dengan Pak Medvin. Tapi kalau kita bahas tentang emiten-emiten, mungkin kita bisa bahasnya di morning juice saja ya. Jadi kita bisa fokus kepada tema pada malam hari ini. Nah, Pak, sebenarnya ada ciri-ciri nggak sih kalau misalnya dari saham sideways itu dia misalnya mau break dari resistance ya, itu ada ciri-cirinya nggak sih sebenarnya? Nggak ada sih Pak, nggak Nggak ada. ada ya? Sideways berapa lama kita juga nggak tahu. Hmm. Hanya Jadi jadi kalau saya biasa istilahnya hanya Tuhan dan bandar yang tahu. oke. Jadi Soalnya ada cuman bisa saham yang ada saham yang sideways itu sampai berbulan-bulan. hmm, bertahun. Jadi kita Oke, nggak oke. tahu, kita nggak tahu. Hmm. Ya, ya, ya. Jadi mereka tergantung dari yang menggerakkan market makernya itu ya. Benar-benar. Jadi kita hanya bisa mengikuti. Iya, benar. Oke. Nah, kalau untuk nentuin stop loss sama TP di saat kondisi sideways itu gimana, Pak? Sorry, Yang paling gimana? untuk menentukan stop loss sama TP yang biasa Pak Merwin lakukan itu seperti apa Nah, biasanya? biasanya kalau stop loss kan istilahnya kalau ini kan kita ngomong lagi sideways ya, Hmm, market sideways. hmm, Kalau ya, stop loss ya udah kita lihat supportnya. Supportnya kalau break low itu stop lossnya di situ. Support oke, yang kita buy ya di sideways. Kalau istilahnya kalau apa namanya TP target profit biasanya kalau sudah break kita ngelihat histori sebelumnya resistennya di berapa. oke. Biasanya gitu. Jadi apakah cuman dengan dekat-dekat resisten kita itu bisa lepas semuanya gitu Pak? Atau misalnya kita Uh, sudah dekat resisten kita lepas bagian nanti kalau Gini, kalau kalau saya sih strateginya kalau misalnya hari itu ngebreak dengan volume gede, hmm, ya mungkin saya ngeliat dulu. oke, Karena gini, karena logikanya gini, nggak mungkin dong dengan break harga naik volume gede, hmm, tiba-tiba besok selesai, nggak mungkin. Pasti oke Mas, ada waktunya gitu loh. oke, Jadi oke, istilahnya yang big playernya masuk, dia pasti ada target tertentu yang harus istilahnya dia ini juga keluar barang juga gitu loh. Nggak hmm, mungkin dalam satu hari selesai gitu, nggak mungkin. oke, Ya mungkin oke, apa istilahnya dikocok-kocok ya mungkin, dikocok-kocok masih mungkin gitu. oke, oke. Ya, nah dari Merwin sendiri ada contoh emiten nggak yang bisa mungkin supaya bisa jadi ada Nah, bayangan? ini tadi saya lihat. Saya balik dulu ya. Eh, nah ini saham MSIN. Nah ini satu sih. Oke, Sorry. Saya gambar dulu ya. Bentar, saya gambar dulu. Ini sambil megang HP juga soalnya. Oke. sembari saya Sebentar. menjawab pertanyaan ini dari Chris ini. Kalau Porto Merah sulap jadi hijau gimana kok? Wah, kalau gitu butuh mentor yang luar biasa seperti Eh, Medwin dan juga Chris itu. ini aja tanya kok Chris aja. Kok Chris bisa Iya, merubah itu. Nah nih, iya. ini kayak Edwin. Nah ini kan, nah ini dia masuk di sideways nih. Nah Hmm, belum tahu nih kapan breaknya, mm-mm. kapan breaknya. Tapi ini gini,
Dia tiap kali ini dia naik ini volumenya lumayan tinggi nih. Tapi dia sideways. Nah ini sih peluang, tapi kita nggak tahu setelah mungkin dia ngebreak ini ya, berapa ini ya, 545 mungkin. Setelah itu baru dia lanjut. Kalau nggak dia main 545 turun lagi sekitar berapa ini, 470-an. Ya itu sideways di situ. Itu Oke. yang bawah. Kalau yang atasnya di sekitar sini, sekitar 500, 505. Jadi sekarang dia Oke. main 470, 500, 505, sama 545. Itu range Oke. sideways-nya. Nah, itu kalau misalnya yang sudah candle terakhir itu, kalau misalnya sudah berapa kali dia nggak bisa nge-break itu, apakah waktunya dibuang gitu, Pak? Berapa kali yang dibuang? Apakah Itu juga gini ya. apakah nunggu rejection atau seperti apa? Uh, Sebenarnya gini, nggak ada sih, nggak ada patokan yang apa ya, fix ya, nggak ada patokan yang fix. Kalau misalnya dia berapa kali nyentuh resisten, terus bakalan selesai istilahnya sideways-nya, mengalami break low ya, break low. Nggak ada juga sih. Dilihat aja mungkin level supportnya aja sih. Soalnya kita nggak pernah tahu ini sideways ini mau berapa lama, itu nggak tahu. Jadi nggak ada patokan. Ini support misalnya 3 kali support jebol gitu, atau 3 kali resistance jebol, itu nggak ada patokan sih. Nggak ada patokan. Ya. Jadi bebas ya, mau lepas pas mau di resisten atau mau nunggu sampai break, itu bebas ya. Tergantung sopirnya lah. Oke, ini kebetulan dari LikeFred bertanya tentang INET. Saya lihat INET di sini apakah termasuk pola sideways juga deh, Pak? INET bisa sideways. Sebentar, saya gambar dulu ya, baru saya ganti ke kamera belakang. Oke. INET ya, nih. Ini kan dia sideways nih. Nah ini break ini. Itu break ya berarti ya? Break dan volumenya tinggi ya. Sorry. Nah ini volumenya tinggi. Hari ini dia kan ada kaki nih. Nah resisten di sini, resisten sideways ini berubah menjadi support. Jadi supportnya di sini sekarang berapa nih? 180 ya kayaknya. 180, 182 ya. Ya, itu jadi supportnya. Oke. Nah, ini setiap orang kayaknya ada yang beda-beda nih. Ada yang kalau gitu nih tergantung sebenarnya yang gambar itu benar-benar harus tepat ya. Kapan menentukan batas atas sama batas bawahnya. Kalau salah jadi patokannya berbeda jadinya. Gini aja, menentukan resisten sama support itu, lihat aja, semakin banyak titik, itu berarti semakin valid, itu aja. Kan kalau garis itu kan terbentuk minimal 2 titik, ya kan? Minimal 2 titik. Nah, lebih banyak titik berarti lebih valid, itu aja. Oke. Baik. Ya, oke, ini Sido volumenya gede. Kalau bisa satu contoh emiten lagi Pak, untuk yang apakah ini termasuk di pola sideways juga di Sido, untuk Sido nih Pak? Sido tadi saya sempat ngecek, ya itu break juga, break out dengan volume tinggi juga, benar ini berarti ya? Benar. Jadi Sido ini supportnya nanti besok sekitar 500-505. Oke, baik. Ini dari Rudi Setiawan. Kometwin ini mentorku, guys. Oh iya. Siapa nih? Dari Rudi Setiawan. CG Minjun. Dari Chris, kadang Tuhan juga nggak tahu kok. Kaget dia. Kenapa Chris?
Chris. Oke. Nah, ini dari Velups bertanya, berapa lama waktu ke belakang untuk lihat resistance-nya? Nggak ada patokan sih ya. Pokoknya dikecilin aja di zoom out, dilihat aja nanti resistennya di mana-mana kelihatan kok. Jadi nggak ada patokan harus 3 bulan. Kadang dia juga mungkin uji resisten yang misalnya 6 bulan atau 1 tahun ke belakang, itu bisa juga. Case per case lah harus dilihat untuk menentukan resistennya. Jadi nggak ada patokan harus time frame berapa gitu. Oke, baik. Ini dari Liliani juga bertanya, minta contoh saham sideways terus breakout diikuti volume besar. Tadi sudah dikasih 2 ya, dari Inet sama Sido tadi ya? Iya, betul. Iya. Oke, itu contohnya tadi dari Santiko yang malam. Medwin, boleh tolong cek ASI nggak kok? Apakah ASI itu termasuk sideways? ASI sideways. Waktu kemarin ada sideways tapi terlalu pendek ya. Jadi 20 Juni sampai 2 Juli. Tapi pendek banget sih. Nggak termasuk. Kalau ini seperti ASI ini, nggak termasuk ya? Nggak. Coba, bentar. Kalau meskipun dia kalau dari gini, kalau ASI mungkin sideways-nya lebih panjang ya. Jadi kalau time frame-nya dikecilin, itu dia kan support-nya di sekitar 4.400. Nah itu, bentar ini, dia lebih apa ya? Dia kan ASI ini kan grafiknya dibilang benar-benar mainnya itu ranging. Jadi 4.400, terus resistennya di 46 itu tembus. Ini kan sekarang 4720. Nanti berikutnya lagi mungkin sekitar ini tembus. Mungkin sekitar dekat 49 lah. Nanti sekitar 49 gitu ya. Jadi itu range-nya ya berarti ya. 44 sampai 49 tuh range-nya. Benar. Jadi dia istilahnya sideways tapi berlapis gini, berlapis. Jadi ini sama ini udah tembus nih. Ini sekarang dia main di sini, channelnya di sini. Yang kemarin di sini 4.400 sama 4.600-an itu di sini. Nah, ini tembus kan. Jadi 4.600 sampai 4.900. Jadi gini mainnya. Oke. Jadi kalau saat kondisi harga saat ini berarti dia nanggung ya, di tengah-tengah berarti dia? Betul, nanggung berarti. Nanggung berarti kalau dalam kondisi ini lebih baik menunggu aja gitu ya? Mending ya, tunggu koreksi dekat 4650 baru masuk. Karena supportnya di situ sekarang. Resisten yang dijadikan support. Oke, baik. Kayaknya ada banyak yang bertanya tentang Inet, apakah mau jadi uptrend lagi sekarang? Inet masih ditunggu. Memang Inet udah uptrend. Sudah uptrend ya? Sudah, itu yang tadi saya tujuin tuh sideways jangka pendek aja. Inet uptrend. Udah dari bulan Desember. Oke. Iya. Dari Martin bertanya, jadi Inet dan Sido masuknya buy on breakout ya? Oke, ini kalau jadi si Inet dan Sido masuknya ya iya Pak. Kalau breakout mau masuk istilahnya mau masuk itu ya nggak apa-apa, masuk kan dia breakout ya. Inet kan kemarin ya breakout ya. Hari ini ngetest support, naik lagi dia 180 naik ke 189. Sido baru hari ini breakoutnya, berarti besok dilihat. Oke. Ini ada yang bertanya kalau Adro apakah itu sedang downtrend Pak? Adro sedang downtrend. Kalau dari jangka menengah iya downtrend. Kalau dari jangka pendek dari April dia kan sempat naik ya. April itu sempat naik dari berapa 1.600-an ke 2.400, sekarang lagi koreksi. Nah, sebenarnya kalau mau Adro
oke juga, masih oke karena ini kan dekat apa istilahnya, dekat support yang low-nya di April, dekat nih. Ya kalau mau masuk nggak apa-apa sih. Iya, iya. Masih oke. Oke. Ya, ini beberapa contoh-contoh ya tadi. Ini ada yang bertanya lagi, kalau misalnya contoh seperti BDKR ini, apakah termasuk sideways, Pak? Ya, termasuk sideways. Dia mainnya kayak tangga gitu, sideways, breakout, naik lagi pelan, sideways, breakout, kayak gitu mainnya, kayak tangga-tangga. Kayak tangga-tangga gitu kan. Iya, Jadi iya. seperti di, oke. Baik. Nah, oke. Ini sebenarnya dari apa ya? Dari market yang sideways ini biasanya kesalahan yang paling sering yang dilakukan itu apa ya? Kesalahan yang paling dilakukan itu mungkin nggak sabar. Nggak sabar. Nggak sabar. Okay. Karena sideways itu benar-benar kita nggak tahu kapan breakout itu, kita nggak tahu gitu. Jadi kadang mungkin ada news atau ada rumor tapi marketnya masih sideways, beli terus akhirnya nggak jalan habis itu ya udah deh, apa istilahnya, saya istilahnya cut loss atau saya jual, habis jual breakout. Nah kayak gitu, karena memang di sideways itu susah memang, karena kita nggak tahu waktunya kapan dia breakout itu ya. Mungkin kesalahannya itu ya, jadi nggak sabar kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau dari Medwin sendiri ada tips nggak yang bisa diberikan kepada para trader ketika mereka mau trading dalam kondisi sideways seperti ini? Ya, kalau mau trading di saham yang sideways, ya udah buy on support, sabar, nanti resisten dijual, nanti turun lagi dibeli, ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya saham lain terbang, ya sudah, jangan marah gitu, karena kan memang pilihannya yang sideways gitu. Oke. Ya. Dan juga disiplin ya stop lossnya. Biasa kalau setelah kondisi sideways itu lalu tiba-tiba dia breakdown, biasa turunnya itu cenderung bisa lebih dalam ya Pak ya? Betul. Karena sideways itu kan dia istilahnya dia mencari arah kan. Dia mau naik, apa dia mau turun. Nah itu. Ya, kalau naik bisa kencang, turun juga bisa kencang. Karena dia udah sideways ya. Nah, benar. Oke. Disiplin. Oke, baik. Nggak berasa nih waktu sudah jam 8:10 Pak. Iya. Ya, jadi kita harus akhiri terlebih dahulu untuk Jusia pada malam hari ini. Ya, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan live pada malam hari ini. Semoga ada banyak hal yang bisa dipelajari dan juga bisa dipraktekkan ya untuk dalam trading dalam sideways ini. Dan juga terima kasih untuk Medwin yang sudah bersama dengan malam hari ini berbincang-bincang, juga memberikan insight dan juga memberikan contoh-contoh juga supaya bisa lebih praktikal kepada teman-teman semuanya. Oke, kalau gitu bersama dengan saya Raymond dan juga Medwin, kita pamitan terlebih dahulu ya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Oke, sampai jumpa semuanya dan salam cuan ya. Oke, salam.